Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat bertakaikan salam kita hadiahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan dosen pengampu saya Ibu Syarifah Rahmatillah SHIMH. Dan kepada teman-teman, izinkan kepada saya untuk mempresentasikan PPT saya yang berjudul jenis-jenis pidana. Di dalam PPT saya ingin menjelaskan beberapa masalah, di antaranya apa yang dimaksud dengan pidana pokok, pidana tambahan dan pidana bersyarat dalam hukum pidana. Yang kedua, bagaimana penerapan dan perbedaan antara pidana pokok, pidana tambahan dan pidana bersyarat dalam sistem peradilan pidana. Yang ketiga, apa dampak dari masing-masing jenis pidana terhadap pelaku kejahatan dan masyarakat. Pidana pokok. Pidana pokok merupakan jenis sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Jenis pidana ini bersifat mandiri, artinya dapat dijatuhkan tanpa adanya tambahan saksi lain. Tujuan dari pidana pokok adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta menegakkan keadilan bagi korban masyarakat. Nah, pidana tambahan merupakan hukuman yang diberikan sebagai pelengkap dari pidana pokok dan tidak dapat berdiri sendiri. Contoh, pidana tambahan meliputi barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana ini bertujuan untuk memberikan efek lebih lanjut kepada pelaku, seperti mencegahnya untuk melakukan kejahatan serupa atau menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindakan kejahatan. Penerapan pidana tambahan biasanya bersifat spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan. Pidana bersyarat, artinya pelepasan bersyarat. Pidana bersyarat adalah bentuk hukuman yang memungkinkan seseorang terpidana mendapatkan kebebasan lebih awal dengan ketentuan tertentu, seperti berkelakuan baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam praktiknya, pelepasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sebahagian besar hukuman dan dinilai layak untuk kembali ke masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mendorong rehabilitasi serta memberikan kesempatan bagi narapidana untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat mengurangi tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil ialah jenis-jenis pidana dalam hukum pidana mencakup pidana pokok, ada pidana tambahan dan pidana bersyarat yang masing-masing memiliki peran dan tujuan tertentu dalam menegakkan keadilan. Pidana pokok merupakan hubungan utama yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat hukuman utama. Sementara pidana bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani hukuman dengan lebih fleksibel. Ketiga jenis pidana ini saling melengkapi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif dalam menangani berbagai kasus kriminal. Maka saran agar sistem pidana dapat berjalan lebih optimal, diperlukan penerapan yang tegas dan konsisten terhadap setiap jenis pidana yang sesuai. Dengan prinsip hukum perlu terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pidana bersyarat dalam mencegah residivisme serta memastikan bahawa pidana tambahan diterapkan dengan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum pidana sehingga dapat mendorong kesadaran hukum dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Maka itulah PPT saya yang berjudul jenis-jenis hukum pidana.
Di mana ada kesalahan, saya mohon maaf dan harap diperbaiki. Dan saya mengatakan ribuan terima kasih kepada teman-teman dan kepada dosen pengampu saya, dosen Ibu Syarifah Rahmatillah SHIMH. Dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.